Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Muzammil. Sudah sampai ayat ke-6. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam. Maka Ibnu Abbas mengatakan bangun malam itu adalah sebuah kewajiban bagi para nabi. Jadi pada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu mereka ada bangun malam. Untuk apa bangun malam itu? Supaya Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan sesuatu. Ya, sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi qaulan tsaqila itu bisa berarti al-hadyu, petunjuk, bisa berarti al-ulum, ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dijawab oleh Allah di sini, kenapa mesti di malam hari? Kenapa tidak di siang hari saja? Kita salat, kenapa mesti salat malam? Salat qiyamul lail, tahajud dia. Kenapa mesti baca Al-Quran di malam hari? Ada apa sebenarnya? Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Nasyi'atal lail itu kalau dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan al-qiyamu ba'da naum. Jadi setelah kita bangun tidur, salat tahajud. Ada sebagian mengatakan salat tahajud menyuhana terkejut hanajit mayang tahajud ya, Pak. Harus terkejut dulu karena tahajud. Di mana itu? Ada yang mengatakan kalau tahajud itu kalau tidak tidur, maka kalau tidak tidur dulu, maka tidak dikatakan tahajud. Ibnu Abbas mengatakan, apakah tahajud itu sebelumnya tidur atau tidak tidur? Bahwa tahajud. Ini kata Ibnu Abbas. Walaupun dia itu tidak tidur. Jadi contoh habis Isya beliau tidak tidur, kemudian tiba-tiba jam 1 malam mau salat tahajud. Apakah boleh? Boleh, kenapa tidak? Tetapi dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan nasyi'atal laili itu maknanya al-qiyamu ba'dan naumi. Setelah kita tidur, kemudian kita bangun tidur tengah malam. Ya ini. Kenapa mesti tengah malam? Hiya asyaddu wata'an. Ini adalah waktu yang paling tepat. Jadi waktu yang paling tepat bagaimana? Untuk apa? Muwafaqatu li islahil qalbi wa tahdhibin nafsi. Jadi ini waktu yang tepat untuk li islahil qalbi, untuk mendidik hati, wa tahdhibil qalbi, wa tahdhibi an-nafsi, dan mendidik jiwa. Jadi mendidik jiwa itu yang tepatnya waktu malam. Apa yang kita lakukan? Salat dan membaca Al-Quran. Atau kita baca Al-Quran dulu, kemudian setelah itu salat. Allah kalau kita khawatir nanti ini waktu witir sudah mau masuk, maka kita salat dulu lah. Setelah itu baru baca Quran. Wa aqwam qila. Aqwam adalah kata-kata yang paling baik. Jadi bacaan Al-Quran itu yang terbaik ketika di malam hari, karena akan memberikan pengaruh bagi jiwa. Jadi di sini ada disebutkan abyanu qaulan. Maka ketika kita baca Al-Quran di malam hari, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada jiwa. Saya teringat ada seorang profesor tafsir. Jadi beliau adalah guru besar di Jamiah Ummul Qura.
kami menghadiri halaqah beliau. Itu ramai sekali orang menghadiri halaqahnya. Beliau menafsirkan satu ayat itu sehingga bisa jadi satu buku. Bukunya tebalnya luar biasa. Jadi judulnya Al-Quran itu menjadi petunjuk lillati hiya aqwam. Apa maksud lillati hiya aqwam? Sama seperti ini aqwam. Ini ada dua pemahaman. Yang pertama, Al-Quran itu memberikan informasi yang jelas. Kalau kita ingin mendapatkan informasi yang jelas, maka bacalah di malam hari. Kalau di siang hari kita disibukkan dengan aktivitas dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan saya baca Quran melalui HP saya, melalui HP yang kita baca 5 menit, kita baca lain dan bukan lain, artinya kita disibukkan dengan program-program yang lain. Tapi kalau kita baca di malam hari, ini asyad wat'an wa aqwam qila, akan memberikan pengaruh bagi hati. Jadi tidak seperti kita membaca Al-Quran di pagi hari, tidak seperti kita membaca Al-Quran di siang hari. Ini kata beliau, ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu menjadi petunjuk lillati hiya aqwam, yang mau menggunakan akalnya dan otaknya, kata beliau. Banyak orang baca Quran tapi tidak dapat petunjuk. Kenapa tidak menggunakan akal dan otaknya untuk berpikir apa yang ada dalam Al-Quran? Jadi makanya kalau seorang baca-baca saja Quran, go baca cin, maka tidak akan memberikan bekasnya dalam otak dia dan kepala dan hatinya. Jadi makanya lillati hiya aqwam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk secara jelas dalam Al-Quran. Semuanya jelas, dan Al-Quran itu adalah ilmu yaqin. Satu. Yang kedua, Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi orang yang mau mempergunakan akalnya untuk berpikir ketika dia baca Al-Quran. Ini makna lillati hiya aqwam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kenapa baca Al-Quran di malam hari? Karena kalau siang hari kamu sibuk dengan aktivitas. Kamu sibuk dengan aktivitas. Sekarang kita lihat dulu terjemahannya. Ada Pak Endang? Ya, coba dibaca. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang dan banyak. Ya, sudah. Sekarang perhatikan baik-baik kalimat sabhan. Ini berarti sama seperti terjemahan itu. Kamu di siang hari punya urusan yang banyak. Sekarang kita lihat makna sabhan di sini, Pak. Sabhan itu artinya menyelam, ya, Pak. Menyelam. Arti menyelam burung kalale ini, Pak. Ya. Ini diambil kalimat ini menjadi isti'arah, dipinjam kata-katanya menjadi kita sibuk sekali di siang hari, Pak. Sibuk dengan aktivitas. Kita tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk berbuat kebaikan, tidak ada waktu. Semua tidak ada waktu. Yang kita pikirkan cuma dunia saja. Ya. Makanya ini menggunakan kalimat Inna laka fin nahari sabhan tawila. Jadi sabhan itu artinya menyelam. Orang kalau sudah menyelam, dia tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Maka diumpamakan orang yang sibuk di dunia itu seperti orang yang menyelam. Yang dia pikirkan cuma diri dia sendiri, Pak. Nyopa jobu coropat, nyopa jobu bungopat, nyopa kiban, pat dagang, pat taji, pat tanyo, pat taih, nyan. Maka diibaratkan seperti orang menyelam. Orang menyelam ini kalau nggak ada oksigen bagaimana? Ini saya bagaimana? Ini bagaimana? Yang dipikirkan cuma dirinya saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini penggunaan kalimat sabhan tawila. Kalau dalam tafsir Sawi dikatakan tasarrufan fi istighal. Kita sudah tenggelam di dalam kesibukan dunia. Ini kalau di pagi hari. Hanawate, Pak. Hanawate. Bahkan ketika kita tanya bagaimana baca Quran hanawate lu sibuk dah. Mana nana pubutnya hanawate sibuk dah. Udah salat, aduh sibuk sekali. Jadi kesibukan membuat dia lalai. Inilah yang ada di dalam Al-Quran itu. Allah mengatakan innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya innal mauta alladzi tafirruna minhu, kematian yang kita lari dari kematian. Ibnu Abbas mengatakan bukan lari dari kematian, Pak. Tidak ada orang lari dari kematian. Dan orang tidak bisa lari dari kematian. Orang mau mati cuma dia pulang dari kematian. Kalau sudah tepat waktunya akan ditarik. Maka kata Ibnu Abbas, makna lari dari kematian, lalai dengan dunia itu maksud lari dari kematian.
Seorang itu walaupun lalai dia dengan dunianya, lalai kematian akan tetap mendatangi dia. Jadi bukan berarti kita lupa kematian lupa kepada kita, tidak. Katanya doa ke kematian ingat katanya, dan tepat waktu. Kapan kita itu akan dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya manfaatkanlah waktu malam itu untuk membaca Al-Quran walaupun cuma sedikit sekali. Kita baca satu ayat saja, 2 ayat saja. Waktu urun sedang tunggu mendung, kita baca. Kalau bisa kita memahami artinya saja, tanpa ayat mendam dan satu saja terjemahannya. Tak usah banyak-banyak. Malam 3 minatlah baca satu ayat saja dan satu terjemahan saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk bagi hati kita. Mudah-mudahan ini sesuai dengan kata Syekh Tantawi, litahdzibin nafsi, mendidik karakter manusia dengan membaca Al-Quran tadi. Karena bukan sembarangan dia berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu membaca firman Allah, kalamullah. Tapi kalau di siang hari yang hanya pengaruh tepu, dia sibuk dengan aktivitas yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tufarriq fihi li tilawatil Quran. Ya, ini pengertiannya tadi, Pak. Jadi kalau di siang hari kita tidak ada waktu sedikit pun untuk membaca Al-Quran. Maka kalau tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran ketika bangun tengah malam. Umar haid tahajud baca Quran mentau. Baca Quran mentau, baik 5 menit mentau, Pak. Setelah itu tidur lagi, Pak. Setelah itu tidur lagi. Coba lakukan hal ini berapa kali, Pak. Coba lihat apa perubahan jiwa selama ini, Pak. Artinya Al-Quran itu mendidik jiwa, Pak. Seperti yang Allah katakan tadi. Wa aqwamu qilah. Jadi waktu itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi tubuh. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini kita bagi 2 terjemahannya dulu baru kita tafsirkan. Coba dibaca. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah. Sebutlah nama Tuhanmu. Jadi ini ada beberapa tafsiran. Maksud sebutlah nama Tuhanmu ketika membaca Al-Quran yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ayat ini kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau ingin memulai membaca Al-Quran maka bacalah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti baca Bismillah? Salah satu ya nembak surah yang ditakuti oleh iblis adalah surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Ini kan ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan riwayat yang pertama Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah saja, tetapi adalah permulaan setiap surah ada Bismillah. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang pertama, ini menandakan disuruh baca Bismillah, maka Al-Fatihah itu berasal dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam kitab tafsir suratul Fatihah yang dikarang oleh Nasir Sabrah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, mau enggak saya ajarkan syai'un a'zam, sesuatu hal yang lebih mulia, lebih tinggi? Mau kata Umar? Ya, salat dulu. Setelah itu saya ajarkan. Setelah Umar salat, Umar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim." Surah Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan, saya ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau tidak membaca bismillah, tetapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menandakan kalau bismillah itu tidak masuk ke dalam Al-Fatihah, dimulai dengan alhamdulillah. Apakah salah? Benar, dua-dua benar. Imam Hanafi mengatakan bismillah adalah bukan bagian daripada Fatihah. Kalau bukan bagian daripada Fatihah, Fatihah itu kan 7 ayat. Berarti sudah hilanglah 1 ayat. Tidak hilang. Sekarang lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7.
Oh, kalau dengan bismillah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Maka baik dalam doa ya, Pak. Dajak gede warap lah hanatah bayang pekon hana baca bismillah ya. Jadi memang hanatah kepucuk dan bayang ya. Dah ada baca. Makanya Imam Hambali beliau mengambil jalan tengah. Ya, jadi mengambil jalan tengah. Jadi jalan tengah bukan seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Ini baca kuno dah baca kuno kaki tengah-tengah. Baik tak kuno dan baik dah baca kuno. Tak ihirmu. Nak buku tepu. Tapi Imam Hambali mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Bismillahnya disirkan, Pak. Beliau mengatakan fajaza bisirri. Boleh disirkan atau boleh dijaharkan. Ini kata Imam Hambali, Pak. Maka beliau ketika salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi bismillahnya disirkan. Ini pendapat Imam Hambali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksud wadhkur isma rabbika. Jadi tafsiran yang pertama, setiap membaca Al-Quran itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca Bismillah? Karena salah satu yang ditakuti oleh syaitan, Pak. Ini yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan syaitan itu berteriak ketika ada 4 hal. Yang pertama, hina nuzilat suratul Fatihah. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah, 1. Yang kedua, hina ukhrija minal jannah, ketika dia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hina ubita, ketika dia itu diturunkan. Kalau tadi dia hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah, maka dia berteriak. Yang keempat, hina ursila Muhammad, ketika diutus Nabi Muhammad menjadi rasul, maka iblis itu berteriak. Maka ini alasan pertama kenapa ketika kita itu disuruh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, wadhkur isma rabbika, dalam aktivitas kamu sehari-hari ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam aktivitas kita mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Hana baca Quran dong, Pak. Ini ketika beraktivitas kenapa tidak baca Bismillah? Hanya baca Quran, Pak. Makanya membaca bismillah itu tidak hanya membaca Al-Quran saja. Kita memulai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa baca bismillah? Kata Imam Al-Baydawi, itu adalah ba tabarruk. Tabarruk itu maknanya keberkahan. Maka kalau ingin berkah maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba tabarruk. Ini yang pertama, kita pilah-pilah dulu. Sekarang yang kedua, watabattal ilaihi tabtila. Ya, ini apa makna tabattal? Tadi kita disuruh baca bismillah. Kita disuruh ingat Allah. Kemudian yang kedua watabattal. Ya, coba dibaca. Dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ya, ini beda, Pak. Kalau ibadah tekun itu kan artinya ibadah giat ibadah. Tabattal itu bukan giat ibadah. Tabattal itu ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah apapun kalau tidak ikhlas bahwa mardud. Amal itu akan ditolak oleh Allah. Makanya syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah. Kata Fudail bin Iyad dalam kitab beliau, itu li-amrayni asasiyah ini. Karena 2 hal. Yang pertama al-ikhlasu. Ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Menyuhana ikhlas maka ibadah itu ditolak. 1. Yang kedua as-shawab. Shawab itu benar. Maka kalau amal ibadah kita tidak benar, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak benar, semua tidak benar, rukuk tidak benar dan lain sebagainya. Maka pada suatu hari ada seorang sahabat disuruh ulang salatnya sampai berapa kali oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan salat kamu belum salat. Akhirnya dia ulang lagi. Yang ketiga, yang kedua kali salat kamu belum salat. Pemuda ini heran, gimana ya Rasulullah? Akhirnya beliau mengatakan sudah 3 kali ulang. Ya Rasulullah, saya ini yang saya bisa cuma seperti ini ya Rasulullah. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Menyuruh pegang lagi apa nanti salat saya tidak dikabulkan, maka seumur hidup saya tidak dikabulkan salat saya ya Rasulullah.
Kenapa? Karena saya bisanya cuma seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu bermasalah salat kamu tadi karena tidak tumakninah, kata Rasulullah. Ya, karena tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ruku, dalam apa baca sami Allahu liman hamidah. Dalam apa Allahu Akbar. Dalam apa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyebut mayang lima. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Bangga lagi salat tercepat lima. Ya, mayang tercepat. Kubu yang terjepahnya ibu-ibu terpilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang mencari nilai, kita cari, Pak. Kita cari nilai. Untuk apa kita cari cepat, mencari ini kubu yang banyak. Ada salat cepat Allah. Kita kamu tumakninah. Salat itu untuk apa? Kan mencari ketenangan jiwa, Pak. Maka baik mengimbangi orang kadang-kadang teman lu agaknya mikir Allahu Akbar. Yang supaya tenang jiwa kita nyoba. Ndak lama-lama kan cuma 5 menit salat itu, Pak. 5 menit. Nyok kamu pepe nyotret haruku Allah, Pak. Yang kadang-kadang orang tak percaya hanya ruku apa? Allahu Akbar ruku. Subhana rabbiyal azim. Mati tak ada ilmu. Itu jangan protes, Pak. Di situlah ketenangan jiwa, kita mencari ketenangan jiwa. Bagaimana tumakninah akan kita cari kalau salat itu cepat-cepat sekali, Pak? Jadi makanya tumakninah itu kalau tidak tumakninah maka guru mayang, Pak. Maka Rasulullah menyuruh laki-laki tadi, sahabat tadi, kamu ulang salatmu, ulang salatmu. Kamu tidak tumakninah dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini watabattal. Jadi tabattal ini dalam tafsir Sawi beliau mengatakan akhlasa fil ibadah. Ada yang mengatakan juga akhlasa lillahi ta'ala. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat. Ya. Jadi makanya untuk apa amal ibadah kita? Kalau amal ibadah itu tidak ikhlas karena Allah, maka akan sia-sia saja. Atau ibadahnya ikhlas tapi tidak benar, sia-sia juga. Atau ibadahnya benar tetapi tidak ikhlas, sia-sia juga. Kita sudah hebat sekali malim, sekali fikih dan lain sebagainya, tapi tidak ikhlas ibadah karena Allah, maka fa'amaluhu mardud, amalnya ditolak. Atau kita ikhlasnya luar biasa berangkat dari rumah, lu ikhlas juga dengan yang tubuh, tapi hanya ilmu ya, Pak. Ibadahnya ilmu, wudunya salah, Fatihahnya salah, salatnya salah, rukunya salah, semua salah. Tidak tahu mana rukun, mana wajib. Dah rukun, dah wajib, mana bohong ya. Maka kalau seandainya rukun itu tinggal, maka salat juga tidak sah juga. Salat tidak sah juga. Maka harus dipahami beberapa apa namanya kriteria rukun dan kriteria apa namanya wajib dan mana yang sunnah. Nyoba ada jaga yang sunnah-sunnah mentang, yang rukun ada jaga. Ketika seorang rukun Allahu Akbar, itu pengucapan pertama Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu kan wajib. Kemudian dua setelah itu adalah sunnah. Maka kalau kita baca satu saja Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka boleh. Dan setelahnya mau baca boleh, tidak baca juga boleh. Baik ada penimang sunnah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabb. Gua kayak budak sami Allah man hada Allahu Akbar, dia mentang Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kalau imam yang baca yang cepat-cepat, kadang-kadang imam bagah. Maka kita ketinggalan nanti. Yang kita takutkan apa? Kita tidak mengikuti imam lagi. Karena imam itu al-iftida' bil imam. Imam itu diikuti. Ya, namanya. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Maka kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, wa tabattal itu maknanya apa? Akhir fi dzikrillah. Perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan di salat saja. Jangan ketika baca Quran saja. Kalau salat kan cuma 5 waktu, Pak. Nyampi habis sembahyang assalamualaikum tam kagak dah, Pak. Megeduk dan, Pak. Jadi artinya apa? Di luar salat pun wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau kata Imam Ibnu Katsir fa'akhir minadz dzikr. Perbanyaklah berzikir. Zikir itu bukan subhanallah alhamdulillah saja, tidak. Zikir itu ketika seorang tawadhu, dia sudah berzikir kepada Allah. Dia sudah teringat kepada Allah. Seorang ketika dia qanaah, ada sifat qanaah dalam tubuh dia, berarti otomatis dia sudah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teringat kepada Allah berarti dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu dua. Bisa zikir lisan, bisa zikir hati. Itulah salah satu zikir hati. Ikhlas beribadah, kita tawadhu, kita qanaah, tidak takabur, tidak sum'ah, tidak riya, tidak hasad, tidak dengki. Ini sudah termasuk zikir hati. Karena ketika kita berzikir hati, kita teringat kepada Allah.
Maka Syekh di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Syekh Dr. Yasir Burhami, beliau mengatakan zikir hati itu lebih banyak pengaruhnya dibandingkan dengan zikir lisan. Banyak orang berzikir lisan tapi hati dalam hati. Mana dalam hati? Subhanallah, subhanallah. Mana aja, Pak? Subhanallah, subhanallah. Habis subhanallah di dua ada mana juga, Pak. Habis itu mana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana ada mana aja, Pak? Karena zikir itu tak sampai ke dalam hati dia. Ya, Pak. Maka zikir hati itu asyaddu min zikri lisan. Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zikir lisan, Pak. Ya. Memang enggak nampak. Orang yang qanaah enggak nampak. Orang yang tawadhu enggak nampak. Orang yang ikhlas dalam beribadah enggak nampak. Orang yang tidak riya itu enggak nampak, Pak. Hanya itu hati, Pak. Tetapi zikir dia itu ketika dia ikhlas beribadah, itu lebih dahsyat zikir dia dibandingkan dengan zikir lisan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat lagi pendapat yang lain. Tabatan itu at-tafarruq lima yardallahu wa ishtighalu bidzalika. Jadi kita itu menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Nyopo diridai oleh Allah, hanya rida tapi jauh, Mbak. Sedang duduk diridai oleh Allah, rida berarti tak puput. Hanya rida berarti tak puput. Itu makna tabatan. Ini juga sesuai yang dikatakan oleh Syekh Tantawi, Pak. Dalam tafsir beliau Al-Wasit. At-tafarruq bima yardi bihillah wa ishtighalu bidzalika. Dan seorang itu sibuk dengan sesuatu hal yang diridai oleh Allah dan dia itu washtighal bidzalika, sibuk dengan itu. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat selanjutnya. Rabbul masyriqi wal maghrib. Ada baca yang membaca Rabbil masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca Rabbul masyriqi wal maghrib. Kalau dibaca Rabbul masyriqi wal maghrib, ini berarti kalimat ibtida, permulaan. Kalau dibaca Rabbil masyriqaini Rabbil masyriqi wal maghrib berarti kembali kepada ke belakang. Barisnya kasrah. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ini juga ada beberapa hal yang harus kita pisahkan ini, Pak. Jadi ada tiga. Yang pertama Rabbul masyriqi wal maghrib, satu. Yang kedua la ilaha illa huwa. Yang ketiga fattakhidhu wakila. Coba Pak Endang diterjemahkan lagi. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Sudah. Coba ada tafsir, ada terjemahan yang menerjemahkan masyrik maghrib. Ada? Ya, coba dibaca. Sudah dua terjemahan berbeda. Satu menerjemahkan ada Tuhan masyrik, Tuhan maghrib, satu. Terjemahan kedua, Allah itu Tuhan timur dan barat. Tuhan timur barat. Tajib dan menghadap timur, menghadap barat. Dua-dua. Ada lagi yang ketiga? Nalam? Ya, coba. Sama juga. Sekarang kita jawab. Apa maksud masyriq wal maghrib? Di dalam ayat lain, Rabbul masyriqaini wal maghribain. Tuhan dua barat, dua timur. Enak dua barat. Enak dua timur. Sudah dua. Yang ketiga, Rabbul masyariq wal maghrib. Tuhan banyak barat, banyak timur. Kok sudah begitu, sudah lain lagi, Pak? Sekarang kita lihat yang pertama. Maksud Rabbul masyriq wal maghrib. Matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Ketika terbit itu kan pagi, Pak. Maka menyorok kiamat hanane terbitnya, Pak. Enggak ada lagi, Pak. Ketika terbenam kan sebelah barat, berarti malam. Yang dimaksudkan Rabbul masyriq wal maghrib, Allah yang mengatur pagi dan malam. Jadi bukan seperti tadi Tuhan apa namanya, yang membuat malam itu adalah Allah, yang membuat pagi juga adalah Allah. Secara akal dan logika manusia sebenarnya sudah bisa beriman dari dulu, sudah bisa. Secara akal dia berpikir tidak ada zat yang bisa membuat malam dan membuat pagi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya Numrud. Jadi Numrud, apa kata Numrud di depan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini keluar kata-kata beliau setelah Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Numrud, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Enggak percaya kamu Ibrahim? Sekarang kamu lihat. Ada dua tahanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Coba lihat. Saya menghidupkan dan saya mematikan. Nabi Ibrahim cari cara lain lagi berdakwah. Apa kata Nabi Ibrahim?
Allah menerbitkan matahari dari timur dan kemudian menenggelamkan sebelah barat. Sekarang coba kamu terbitkan sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Bingung Numrud bingung. Hancurnya, Mbak, hancur. Sebab Numrud mengatakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa membunuh siapa yang saya senangi. Kalau kata Fir'aun begini, wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil ini itu berjalan atas kontrolan saya, kata Fir'aun. Kalau saya tutup sungai Nil ini, maka Sudan tidak dapat distribusi air, maka Ethiopia tidak dapat distribusi air, maka Cape Town Afrika Selatan, Pak, tidak dapat distribusi air, maka mereka akan mati. Karena saya yang menjaga sungai Nil, maka saya adalah Tuhan. Ya, Ibrahim, Pak. Tetapi sempat kecolongan juga Fir'aun. Ketika sungai Nil itu kering, Pak, yang ketutahi, Pak, tidak bisa menginginkan lagi, Pak. Kemudian Fir'aun juga susah. Ketika sungai Nil itu berubah menjadi darah selama 1 minggu. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Farsalna alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Saya turunkan air darah, katanya. Air darah mana? Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Fir'aun tidak sanggup merubah kembali kecuali doanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Arti Masyriq wal Maghrib, Allah yang mengatur siang dan mengatur malam. Maka kata Ibnu Abbas, ketika nanti hari kiamat tidak ada siang, tidak ada malam lagi. Hanya siang dan malam. Jadi siang tidak ada, malam tidak ada. Makanya nanti seorang itu la yaumun qablahu wa la yaumun ba'dahu, kata Ibnu Abbas. Tidak ada hari sebelumnya, tidak ada hari setelahnya. Lele-lele ada juga. Maka kalau kita berdiri di siang hari dua ada memang. Oh corong dikeulah, lele-lele juga. Seperti itu terus. Tidak ada mendung, enggak ada mendung. Tidak ada hujan, hanya hujan lah. Mengikan di dia, air tidak ada, pohon tidak ada, lembah tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Kalau air tidak ada, berarti kehidupan tidak ada. Tidak ada kehidupan. Makanya beruntunglah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah ketika berada di dunia, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Jadi bukan seperti terjemahan tadi, Tuhan Maghrib, Tuhan. Penerjemah kadang-kadang cari hal yang simpel. Mana contoh? Ketika diterjemahkan dalam Al-Quran, wailun likulli humazatin lumazah, penerjemah menerjemahkan celakalah orang-orang yang humazah dan lumazah. Kenapa? Penerjemah bingung dia. Bagaimana terjemahkan humazah dan lumazah sedangkan maknanya sama? Bagaimana maknanya sama? Dua-dua mengupat. Padahal di dalam tafsir itu beda, Pak. Humazah dengan mulut dan anggota tubuh, apa dengan mulut, sedangkan lumazah dengan anggota tubuh. Upat orang lain dengan anggota tubuh. Dia enggak ngomong, Pak, cuma tunjuk saja. Tunjuk saja. Itu juga ghibah. Makanya ghibah itu tidak mesti dengan mulut. Nah, lungkung ketemu agaknya, tapi lu tunjuk-tunjuk tu be. Ketika ketemu, nya ghibahnya, Pak. Ini namanya humazah, ini humazah namanya. Atau dengan mata. Kita sudah ghibah. Maka jangan pernah protes pada Allah. Ada lagu ketemu ya. Wana ke mata memek lagu. Waktu bulan temu pakai memek mata. Pakai bapak memek bapak lagi urus stroke ini, Pak. Jadi artinya apa? Bapak tidak setuju sama bapak itu. Maka ghibah juga, ghibah anggota tubuh namanya. Sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini. Ini apa maksudnya? Jadi Allah ingin mengatakan Masyriqaini, dua barat, dua timur dan dua barat. Maksud dua timur dan dua barat. Ketika apa namanya? Dua musim, maksudnya dua musim. Musim panas dan musim hujan atau musim dingin. Ya, namanya. Berarti yang menguasai dua musim ini adalah Allah. Kadang-kadang hujan, dapatkan ini nyopah musim hujan, dapatkan oleh Allah. Hana lumpuh hujan. Ya, nama. Punya protes. Hana lumpuh hujan. Walaupun musim hujan, dapatkan biasa kayak hujan. Dapatkan kayak hujan. Non perten hujan. Saya yang turunkan hujan dan saya yang menahan hujan. Saya yang membuat siang dan saya menahan siang, kata Allah. Umanyu pada siang, mana hujan sampai hujan sampai. Ini namanya Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini. Ya, nampak. Dua. Artinya apa? Musim hujan dan musim panas. Ada kelompok hujan terus naik dangdang.
Nah urung-urung tapi ada orang yang hujan berhenti sebentar kemudian siang. Nah hujan ti ali mengenai ada ujung-ujung lewat. Ya, inilah yang Allah katakan saya yang mengaturnya kata Allah. Suka-suka saya kata Allah. Ya, maka kita ini kan berdoa dan minta kepada Allah. Ini dua. Sekarang yang ketiga. Rabbul masyariqi wal magharib. Allah yang mengatur timur dan barat. Timurnya banyak. Apa maksudnya? Matahari itu terbitnya bukan pas pada koordinat tertentu, tetapi dia bisa berpindah-pindah koordinatnya. Begitu juga ketika tenggelam. Ketika tenggelam, koordinat matahari tenggelam itu berpindah-pindah koordinatnya. Bukan di satu barat saja, tapi pindah barat ini. Maka mungkin kesalahan kita dulu dalam menentukan arah kiblat. Waktu kalian terbenam kedih begitu bayang gede, pedang itu boleh kedih. Tinggal sedang terbayang kayak gede maka kedih lah maka boleh kedih bayang. Maka kedih lah nih apa aja. Ini namanya Rabbul Masyariqi wal Magharib. Maka dalam satu tahun itu karena kecanggihan ilmu pengetahuan, itu matahari ketika dalam satu tahun mungkin ada 2 kali atau sekali ya. Itu pas berada di atas Ka'bah. Ya, jadi pas di situ berarti di finyan mati. Ya pun metihen enggak, kan metihen memang binan ya, Pak. Memang binan. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, kelompok yang pertama tadi, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Atau kita baca Rabbil Masyriqi wal Maghrib. Ya, sekarang yang kedua. La ilaha illahu. Ya, coba dibaca. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tidak ada, ini sebenarnya maknanya bukan disembah saja, Pak. La ilaha illahu. Kalau dalam tafsir itu, la ma'bud illallah, la raza illallah, la dar illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang menahan rezeki kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita menghambur-hamburkan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan sakit kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kita kecuali Allah. Yang menyunahnya mendang apa nih dek? Ada apa-apa? La ilaha illallah. Maka kita disuruh bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang aman nih Pak. Nyonya tadi beli rumah piyo, datanya bakaya ipak lima tahun mati. Dua tahun mati ni tanah cali kau Pak. Tajak kena jaga roh, kenangnya dia je banyak. Pekahanan jaga dia pesawat dia pesawat. Maka selama umur itu hendak pesawat. Karena hendak pesawat hendak jaga dia nyan Pak. Kenapa tidak umrah dia pesawat? Maka itu menjadi mati mendung. Kalau pikiran seperti itu, hatta dia jangan umrah lebih hendak jaga. Karena takut khawatir. Maka kita berdoa saja Pak. Bisa saja kita meninggal bukan di pesawat meninggal. Sedang dengar meninggal Pak. Nyoman malamnya tinggal mana tak berdoa ni. Meninggal lagi meninggal. Bukan meninggal di pesawat. Orang lain sudah berapa kali mungkin naik pesawat, anda meninggal di pesawat. Nabi Muhammad ikut peperangan sudah banyak sekali tapi meninggal bukan di dalam peperangan. Meninggal ketika beliau berada di rumah. Jadi dia bukan meninggal dalam ini tidak. Maka kalau kita berprinsip la ilaha illa huwa, semua dalam kontrolan Allah. Malaikat mencabut nyawa tidak bisa sembarangan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memberi rezeki yang menahan rezeki tidak bisa sembarangan dengan kita, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta sama malaikat. Wahai malaikat dia rezeki lulur yang Mikail, baiklah kau malaikat. Malaikat tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali kecuali dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendengar Allah, Pak. Kita minta sama Allah. Kalaupun sama malaikat sudah ada ketetapan dan ketentuan bagi kita rezeki kita hari ini, rezeki itu bisa kita rubah dengan permohonan kita kepada Allah. Ada urusan malaikat, Pak. Malaikat ini semua patuh dan taat pada perintah Allah. Apalagi iblis, kemudian dengan setan. Seorang yang dekat dengan iblis dan dekat dengan setan, kalau kata Imam Jalalain, seorang dengan iqtaraba bil ma'asi fahuwa asin. Orang yang dekat dengan orang berbuat maksiat berarti dia sudah berbuat maksiat juga. Orang yang dekat dengan iblis berarti dia seperti iblis juga. Orang yang dekat dengan setan berarti dia seperti setan juga. Sehingga Allah mengatakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Kamu jangan jadikan musuhku dan musuhmu, termasuk setan di situ, masuk orang kafir, termasuk iblis, menjadi penolongmu. Belakang dulu mbak musuhku kata Allah. Kalau kamu minta tolong kepada musuhku tetap kamu lakukan, faqad dalla sawa as-sabil. Kamu sudah salah jalan.
Dan kamu jangan pernah harap lagi permohonan permintaan dariku, kata Allah. Akan aku berikan sesuatu dariku. Jangan minta lagi. Minta sama temanmu, minta sama iblis dan setan itu, kata Allah. Ini yang kedua. Berarti maknanya luas ini, bukan pemakbud saja, tidak. La ilaha illa itu bukan makbud saja, tetapi Razak juga, memberi mudarat juga, memberi manfaat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita disuruh apa namanya? Ikhtiar ya. Artinya kampung itu ada penyakit. Bukan berarti anak buku, bukan begitu, harus menghindar. Ya, menghindar. Jadi arti menghindar itu bukan berarti nyo menyodok kanan mati belum tentu meninggal. Belum tentu kita menghindar pun kita tidak meninggal. Ya, artinya kita berusaha. Kita berusaha. Dan Rasulullah mengatakan kalau ada di kampung itu ada penyakit, jangan masuk kampung itu untuk menghindari. Ini kan usaha kita, Pak. Bisa saja ketika kita menghindari kita meninggal di sini, Pak. Ya. Bedanya umumnya kita mau meninggal berarti tidak. Ini kan usaha kita. Ya, Pak. Karena kita tidak tahu bagaimana hal gaib itu, Pak. Kita tidak tahu apa yang terus di Lauhul Mahfuz. Apakah kita meninggal di situ atau meninggal di rumah atau meninggal sedang tidur? Kita terus berusaha. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Fattakhidhu wakila. Coba dibaca apa ini? Maka ambillah dia sebagai pelindung. Bagaimana ambil Allah sebagai pelindungnya, Pak? Jadi fattakhid itu memang penerjemah langsung menerjemahkan sesuai dengan kata-kata, Pak. Ittakhadha ini berasal dari kalimat akhadha. Akhadha itu mengambil. Bagaimana cara mengambil Allah, Pak? Jadi kalimat ini tafsirkan jadikanlah Allah sebagai pelindungmu. Jadikanlah Allah sebagai penjagamu. Bahkan Imam As-Sa'di mengatakan ij'alillah hafizan wa mudabbiran li umurika. Jadikanlah Allah itu sebagai penjagamu. Ya, Pak. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Menggunakan kalimat wali. Ini kalau ini wakilah, satu lagi wali. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah waliku. Maksud waliku apa? Yang menjagaku di dunia dan di akhirat. Kenapa Nabi Yusuf keluar kata-kata beliau seperti itu? Apakah betul Nabi Yusuf dijaga oleh Allah? Nabi Yusuf yakin betul beliau dijaga oleh Allah. Karena ketika akan dimasukkan ke dalam sumur, Allah mengatakan ini ada dalam surah Yusuf. Ada dalam surah Yusuf. Allah berdialog dengan Nabi Yusuf padahal Nabi Yusuf belum diangkat menjadi rasul lagi, Pak. Apa firman Allah kepada Yusuf? Kamu tenang saja, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Maknanya sudah dipahami oleh Nabi. Inilah yang ta'wil namanya. Memahami sesuatu yang belum terjadi, Pak. Tetapi sudah dipahami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf paham, dia terus dijaga oleh Allah. Makanya Nabi Yusuf hana geli lamnya lamon. Yang katanya pasal lamon hana tahu aja karo takli, Pak. Ini dibinan, Pak. Tapi Nabi Yusuf sampai mengatakan begini dalam tafsir itu, katakan, kok tega sekali kalian membuang saya? Itu saja, Pak. Kok tega sekali? Nabi Yusuf tidak berteriak-teriak, tidak. Karena Nabi Yusuf, Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, kamu tenang saja, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ini kata-kata ini yang dipegang oleh Nabi Yusuf. Sehingga ketika Nabi Yusuf dibeli, diperjualbelikan, kemudian setelah itu tinggal di sebuah kerajaan, setelah itu masuk penjara, setelah itu keluar dari penjara, apa kata Nabi Yusuf? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Setelah itu Nabi Yusuf hartanya pun banyak sekali, Pak. Nabi Yusuf mengatakan apa? Ya Allah, engkau penjaga saya dari dulu sampai sekarang, engkau jaga saya. Engkau jaga saya untuk saya tidak berbuat maksiat, ya Allah. Dengan istri raja, ya, Pak. Ya, istri raja. Tapi tidak disebutkan siapa nama istri raja itu. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ketika itu, apakah istri raja saja yang suka kepada Yusuf? Tidak. Yusuf juga suka kepada istri raja. Hammad bihi wa hamma biha. Ini senang pada ini juga senang, dalam keadaan senang. Tetapi Allah mengatakan, karena saya jaga kamu Yusuf, linasrifa anhu su, saya palingkan mukamu untuk berbuat maksiat. Ini level muraqabah sudah level ketiga ini, Pak. Muraqabah level ketiga. Kita mungkin muraqabah menyopun, Pak. Kita paling-paling muraqabah level pertama lah. Artinya apa? Kita menjaga dulu, kita jaga dulu mata kita, jaga dulu anggota tubuh kita, supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, supaya tangan ini berkah. Nabi Yusuf kan levelnya Pak. Bukan level itu lagi. Dia sudah level ketiga, muraqabah level ketiga, Pak. Muraqabah level ketiga. Kata Imam Al-Ghazali, setiap tingkah laku itu selalu dipantau oleh Allah. Dan ketika seorang akan berbuat maksiat, Allah mengatakan jangan buat itu. Jangan buat itu. Berpalinglah kamu. Inilah yang Allah lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Linasrifa anhu su, saya palingkan muka yang tidak berbuat maksiat,
sehingga Nabi Yusuf lari. Ya. Ini makna wakilah. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau waliku, engkau penjagaku ketika aku di dunia. Nyo kandung mendung dan menjaga lu ya Allah. Ketika dalam penjara menjaga lu dari godaan-godaan para wanita-wanita waktu itu. Ya, maka saya lebih baik saya masuk dalam penjara saja. Fid dunya wal akhirah. Saya yakin di akhirat juga ketika saya meninggal engkau menjaga saya ya Allah. Bukti Allah menjaga kita nyawa. Ya. Bukti Allah menjaga Nabi Yusuf. Bukti Allah menjaga orang-orang beriman dalam tanda kutip orang beriman. Ketika orang beriman itu meninggal dunia, malaikat merepah malaikat untuk membawa roh itu ke Iliyin. Merepah. Ya, maka ini bukti Allah menjaga. Tapi kalau orang tidak salat, tidak puasa, tidak berpatuh kepada Allah menjaga roh kedih-kedih. Akhirnya ketika ke langit itulah langit, ketika ke bumi itulah li bumi. Itulah li bumi. Kamu jangan kemari bikin buat masalah saja kamu. Kemudian kemana dibawanya? Dibawa ke sijin, penjara iblis. Ini makna wakilah. Kalau dalam tafsir Sawi dan tafsir Jalalain beliau mengatakan wakilan lahu umuruka, yang mengurus segala urusan kita. Maka inilah namanya tawakal. Jadi maknanya apa? Fattakhidhu wakila. Bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaput 7 kaji nih, Pak. 75 kelewatnya, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan nanti setelah bulan suci Ramadan nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.